Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleha semua? Oke, hari ini kita mulai pelajarannya ya. Yuk baca doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapkan buku catatan ya. Langsung kita mulai. Yuk kita masuk tema 1 subtema 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang PKN, yaitu tentang simbol dan bunyi sila-sila dalam Pancasila dan pengamalan dari sila-sila Pancasila di rumah. Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ungkapan. Yang pertama, menentukan ungkapan dalam teks. Jadi nanti ada beberapa teks. Nah, anak-anak ibu bisa menemukan apa itu ungkapan di sana, lalu menjelaskan makna ungkapan di dalam kalimat tersebut. Ini adalah keluarga si Udin. Ada Kak Mutiara, ada Ibu Udin, ada Ayah Udin. Apakah mereka kelihatan rukun? Ya, mereka kelihatan rukun. Nah, datang Dayu. Dayu tanya, kerukunan di rumahku terjaga bila aku ... Nah, begitu juga si Udin. Si Udin juga bertanya seperti itu. Kira-kira apa jawabannya? Ya, ada berdamai dengan saudara. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku bermain bersama saudara. Lalu apa lagi? Iya, betul. Bisa juga seperti itu. Dan juga bisa berbagi makanan dengan keluarga. Terus membantu ayah dan ibu juga bisa menjaga kerukunan. Apalagi anak-anak ibu? Iya, itu juga betul. Nah, berbicara dengan santun juga bisa menjaga kerukunan di rumah, menjaga akhlak atau sikap kita, baik itu akhlak kepada adik, kakak, abang, ayah ibu, tante, atau nenek juga bisa menjaga kerukunan di rumah. Apalagi sholat tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan. Nah, ini semua juga bisa menjaga kerukunan. Kalau umpamanya sholat kita tidak tepat atau rumah kita berantakan karena kita mainnya sembarangan, tidak dikumpul lagi, kerukunannya bisa rusak. Umi jadi marah-marah, ayah jadi tidak tenang di rumah, adik menangis-nangis melihat rumah berantakan. Nah, kan tidak rukun, tidak damai jadinya kan? Apalagi? Iya, betul, bisa juga seperti itu. Nah, coba perhatikan di buku cetak halaman 3. Di sana ada teks tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Coba diperhatikan dari teks ini. Buah tangan, buah hati. Tahukah anak-anak ibu apa arti dua ungkapan ini? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, ungkapan yang pertama ada buah, ada tangan. Buah itu seperti ini, tangan itu seperti ini. Ketika digabungkan akan menjadi makna yang berbeda, yaitu oleh-oleh. Lalu yang kedua, ada buah, ada hati. Buah itu kan seperti ini, Bu. Hati itu seperti ini. Nah, ketika digabungkan dua kata ini, maknanya menjadi berbeda. Maknanya bisa menjadi anak. Nah, ada juga ungkapan-ungkapan yang lain. Seperti contohnya kutu dan buku. Kutu buku bila digabungkan, maknanya menjadi, ada yang tahu? Senang membaca buku. Jadi jangan sedih dibilang kutu buku. Berarti dia anaknya rajin membaca. Terus ada lagi ungkapan rendah dan hati. Kira-kira apa? Tidak sombong. Iya, jadi kalau orangnya rendah hati berarti orangnya tidak sombong. Lalu ada satu lagi ungkapannya. Besar kepala. Besar kepala. Besar kepala artinya jeng jeng jeng. Sombong. Nah, jadi kita jangan sampai jadi orang yang besar kepala. Kita harus jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam Pancasila. Nah, kemarin anak-anak ibu kan sudah belajar tentang Pancasila di kelas 1. Nah, ini dia lambang Pancasila, lambang negara Indonesia. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Lambang dari sila Ketuhanan yang Maha Esa. Apa?
ketuhanan yang Maha Esa. Betul, bintang lambangnya. Lalu lambang dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, rantai, betul. Terus sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Betul, pohon beringin. Udah tahu semua ya. Terus sila yang berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Udah tahu semua nih, belum selesai Ibu baca dah tahu kan? Iya, kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Betul, padi dan kapas. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak Ibu bisa perhatikan. Di sini ada orang yang lagi sholat, berdoa sebelum makan, ada orang yang pergi ke gereja, dan ada orang yang beribadah di tempat peribadatannya sesuai dengan agamanya. Nah, kira-kira ini pengamalan dari sila keberapa? Berapa? Betul, sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk penjelasan hari ini sampai di sini. Anak-anak Ibu bisa membaca-baca lagi bukunya tentang subtema 1. Bu, matematikanya kok nggak ada? Insya Allah pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak Ibu baca di halaman 37 yang bagian ayo berlatih. Nah, di sana ada beberapa kalimat-kalimat. Nah, anak-anak Ibu di buku tulisnya, tulis ungkapan-ungkapan yang kamu temukan di dalam kalimat tersebut. Nah, lalu carilah arti dari ungkapan tersebut. Carilah artinya. Nah, gimana sih cari artinya? Bisa anak Ibu tanya ke orang tua, ke abang, ke kakak, ke tante, boleh juga. Atau bisa cari di tempat lain, boleh. Nah, nanti tugasnya difoto, lalu dikirimkan melalui email Ibu. Sip. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.